Bapak Ibu saudara hadirin sekalian, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari yang dinanti-nanti. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Dan sepertinya tahun ini adalah tahun yang berbeda dibandingkan tahun kemarin, karena baru saja kita ditimpa musibah, dilanda dengan pandemi COVID-19 yang hampir 3 tahun umat Islam tidak boleh mudik untuk melepas rindu di kampung halamannya. Tapi pada tahun ini syukur alhamdulillah, pemerintah sudah mengizinkan umat Islam dimanapun berada boleh mudik alias kembali ke kampung halamannya untuk bertemu kedua orang tuanya, rindu akan kampung di mana sedang bertemu dengan sanak keluarga yang ada di kampung, atau bertemu dengan teman-teman bermain masa kecilnya. Tentu saja pada hari ini adalah hari bahagia. Secara normal hari ini adalah hari bahagia buat setiap individu umat Islam adanya. Tapi ingat, apakah kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini adalah kebahagiaan yang Allah inginkan? Dalam Al-Quran dengan kalimat yang ringkas, singkat dan padat, Allah mengajarkan dan menjelaskan kepada kita, ringkas kalimatnya tapi mengaplikasikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yakni kata Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga berilah kami kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allah sudah ajarkan, Allah sudah jelaskan, kalau ingin meraih kebahagiaan, jangan kebahagiaan dunia saja, raihlah kebahagiaan akhirat. Yang mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, semua kita satu persatu nunggu giliran akan berangkat ke akhirat. Tahun kemarin kita masih melihat tetangga kita, tahun ini kita tidak melihatnya. Tahun kemarin kita masih bertegur sapa oleh sahabat kita, tahun ini kita tidak menemui lagi. Sebab apa? Orang-orang yang tidak kita temui lagi sudah berangkat ke akhirat duluan. Allah ajarkan, kalau ingin bahagia, jangan bahagia dunia saja, bahagia akhirat yang harus dicapai. Kalau mati-matian dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, lalu mencari dunia untuk kebahagiaan dunia, lalu melupakan kebahagiaan akhirat, betapa sedih dan letihnya kita hidup di permukaan bumi ini. Mati-matian mencari harta demi meraih kebahagiaan hidup di dunia, tapi melupakan kebahagiaan hidup akhirat. Rasa-rasanya sia-sia hidup di dunia ini kalau hanya untuk mati-matian untuk dunia. Sementara mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, ada kehidupan lain yang bernama akhirat. Di dunia ini sebentar, ada orang bahagia di dunia hanya 1 tahun, lalu kebahagiaan itu berhenti karena dia pun sudah berhenti lagi hidup di dunia. Ada orang merasakan bahagia di dunia hanya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan Rasulullah menggambarkan kebahagiaan manusia maksimal itu cuma 63 tahun. Sedikit sekali yang melebihi dari umur baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang mati-matian berjuang dengan satu tujuan untuk mencari kebahagiaan dunia, membahagiakan istri, membahagiakan anak,
membahagiakan keturunan, bahkan membahagiakan dirinya, sampai-sampai dia lupa untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kadang begitu capek dan letihnya, kebahagiaan dunia tidak dia peroleh, kebahagiaan akhirat pun akhirnya terabaikan. Kalau kebahagiaan dunia tentu tidak lepas dari materi, tidak lepas dari hati yang tenang. Ada orang yang punya hobi hiking, naik gunung, menjelajah hutan. Lalu ketika dia punya harta materi, bisa naik gunung, bisa menjelajah hutan, bahagia rasanya. Ada orang bekerja bertahun-tahun mengumpulkan harta, membangun rumah di kampung halaman, beli kendaraan, lalu lebaran bisa pulang ke kampung, ditonton masyarakat, si Anu si Bolang sukses, dilihat dengan mengkilatnya kendaraan, lalu bahagia mendengar pujian orang. Tetapi lupa bahwa bahagia bukan hanya di dunia, ada kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia bisa diukur dengan hati yang tenang, bisa diukur dengan banyaknya materi, bisa diukur dengan mapannya hidup di dunia ini. Tetapi kebahagiaan akhirat tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan hati yang tenang, tidak bisa diukur dengan mobil yang mewah, dan tidak bisa diukur dengan fasilitas rumah yang megah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu bil yaumil qiyamah." Nanti di padang mahsyar, di hari akhirat, pertama amal yang disidang dari setiap manusia adalah salat. Fa idza fasadat fa idza saluhat saluha sa'irul amalihi. Apabila catatan sholatnya baik yang 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, barulah dihitung amal-amal baik yang lainnya. Kalau dia rajin sedekah, pertama disidang amal sholat 5 waktu. Apabila amal sholat 5 waktu ada dan baik, lalu barulah dihitung amal soleh sedekah. Lalu kalau amal sholat fardunya ada yang bolong-bolong dan rusak, lalu diperiksalah amal sholat sunat, ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha. Lalu amal-amal sholat sunat itu ditutupkan kepada amal ibadah sholat 5 waktu yang rusak. Setelah itu baru diteliti satu persatu, mana sedekahnya, mana infaknya, mana zakat fitrahnya, mana zakat malnya, mana sosialnya, baru dihitung. Fa'idha fasada sahirul amalihi. Tetapi apabila di padang mahsyar nanti seorang hamba diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan amal ibadahnya yang disolat 5 waktu kosong sama sekali, tidak ada. Mulai dari dia balik sampai dia wafat umur 60-an, sampai dia wafat umur 40-an, sampai dia wafat umur 30-an, tidak ada amalan sholat 5 waktunya. Maka kata Rasulullah, fasadat sahirul amalihi, maka orang ini dianggap tidak pernah berbuat baik. Saya belum bisa sholat, tapi saya baik sama orang, itu penilaian kita. Apakah penilaian kita sama dengan penilaian Allah? Penilaian Allah sudah jelaskan oleh baginda Nabi sebagai kekasihnya yang bisa menjelaskan maksud dan tujuan Allah manusia hidup di permukaan bumi ini. Saya sudah mengeluarkan harta mal saya, bahkan saya setiap tahun zakat fitrah, walaupun saya belum bisa sholat, saya 1000 kali sayang. Zakat mal sudah dikeluarkan, zakat fitrah sudah disalurkan, lalu baik kepada orang lain, itu hanya baik sesama manusia. Tapi bagaimana pula kepada Allah, dia tidak baik. Sedangkan hidup ini yang diridai Allah dan diterima Allah adalah hablum minallahnya baik, hubungan kepada Allahnya baik, yakni pertama adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, hablum minannas, yaitu baik hubungan sesama manusia, baik dengan tetangganya, baik dengan jirannya, baik dengan saudara-saudaranya, baik dengan keluarganya,
baik dengan orang tuanya, baik dengan guru-gurunya, baik dengan murid-muridnya, baik kepada Allah dan baik kepada manusia, itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baik kepada Allah taat, sujudnya yang wajib tidak pernah tinggal, ditambah lagi yang sunnah, bahkan tidak sampai ngapal karena banyaknya sujud. Tetapi hubungan manusia kita tidak baik, Allah juga tidak ridho. Kepada manusia sudah teramat baik, dikenal donaturnya, dikenal dermawannya, dikenal baiknya, gemar dan gampang mengulurkan tangannya untuk orang yang membutuhkan, tetapi tidak pernah ibadah kepada Allah, Allah juga enggak ridho. Baik dia kepada orang, tapi tidak baik kepada Allah. Maka untuk meraih kebahagiaan akhirat, step pertama harus mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Betapa sedih hati seorang suami yang soleh dan taat kalau dia punya pasangan hidup, punya bidadari yang dia lihat setiap hari di rumah, yakni istrinya, tapi tidak pernah sujud dan tidak pernah ibadah kepada Allah. Hati seorang suami yang soleh akan sakit dan sedih melihat itu. Ingin dia sebagai pemimpin rumah tangga marah kepada istrinya, marah ingin menegur, tapi saking sayang dan cintanya dia kepada istrinya, dia tidak mau menyakiti dan menyinggungnya. Dia hanya mengasih contoh saja. Setiap Jumat berangkat ke masjid, lalu di rumah kadang dia sholat, ingin mencontohkan kepada istrinya agar istrinya juga mau mengikuti jejaknya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sedih hati seorang suami yang saleh, yang taat kepada Allah, memiliki istri yang tidak pernah sujud kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Alangkah malam dan sedihnya seorang istri yang soleha. Setiap Jumat dia berhiasinya bersama ibu-ibu soleha yang lain. Lalu sampai di rumah dia sholat sujud kepada Allah. Subuh dia bangun, zuhur dia sholat, asar dia sujud, maghrib begitu juga, seterusnya sampai isya. Tetapi dia melihat pemimpinnya di rumah tangganya, melihat imamnya di rumah tangganya tidak pernah sujud kepada Allah. Ingin seorang istri yang soleha menegur suaminya, tapi dia enggan takut karena suaminya adalah pemimpin di rumah tangga. Hatinya hanya membatin, ingin dia punya suami yang soleh, ingin dia punya suami yang taat kepada Allah. Di keheningan malam dia sujud tahajud memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berilah hidayah kepada suamiku untuk sujud kepadamu. Sekian tahun kami berumah tangga, bahkan anak-anak kami sudah besar, sudah balik, bahkan kami sudah punya cucu. Sampai hari ini, sampai lebaran ini, tahun ini, saya tidak pernah melihat suami saya sujud, ya Allah. Saya tidak pernah melihat suami saya berangkat sholat Jumat bersama orang laki-laki yang lain, ya Allah. Berikanlah suamiku hidayah. Tetapi hidayah tidak kunjung datang karena suaminya tidak pernah meraih dan menggapai hidayah itu. Betapa sedih hati seorang istri soleha di rumah karena dia melihat pasangan hidupnya, yakni suami, tidak pernah sujud kepada Tuhannya. Seorang orang tua yang soleh dan soleha akan teriris dan tercabik-cabik hatinya melihat anak-anaknya tidak pernah sujud. Dia contohkan setiap hari, bapaknya mencontohkan sujud, emaknya mencontohkan sujud, tapi anak-anaknya tidak pernah sujud. Mulai dari kecil dikasih biaya untuk pendidikan agar dia punya ilmu, setelah punya ilmu agar dia mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintah Allah dan mana yang dilarang Allah. Setelah tumbuh besar, sudah menjadi sarjana, dihabiskan biaya banyak, kaki menjadi kepala, yang kadang kepala menjadi kaki, untuk biaya sekolahnya, untuk biaya hidupnya, tapi ternyata besar tidak juga sujud kepada Allah. Orang
tua, bapak kita yang soleh, emak kita yang soleha, akan tercabik-cabik hatinya, akan sedih hatinya melihat anak-anaknya tidak pernah sujud kepada Allah. Ketika sang bapak di keheningan pagi diiringi dengan jatuhnya embun di langit, berkumandang azan subuh di masjid, sang bapak sudah bangun berwudu, lalu sang bapak melihat kamar anak-anaknya masih tidur, tidak mengikuti jejak bapaknya, tidak mengikuti jejak emaknya. Betapa sedih orang tua yang soleh dan soleha melihat anaknya tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cinta emaknya, saking cinta bapaknya, tidak mau marah dan memukulnya, padahal ada hak bapak. Apabila melihat anaknya tidak sholat, boleh dipukul untuk mendidiknya, tapi saking cintanya dia hanya ngasih contoh, mengasih gerakan sholat, tapi sang anak juga tidak paham, padahal sudah dikasih pendidikan yang tinggi. Alangkah sedih dan ironisnya, bahkan menangis hati seorang anak yang soleh. Dia dibiayai untuk pendidikan, dia dibiayai untuk sekolah, menuntut ilmu agama. Setelah dia besar, dia menjadi anak soleh dan soleha, mengerti apa yang diperintah Allah dan mengerti apa yang dilarang Allah. Dia menjadi anak yang soleh, tetapi dia melihat kedua orang tuanya tidak pernah sujud kepada Allah. Dia melihat kedua orang tuanya tidak pernah sujud kepada Allah. Dia melihat bapaknya tak pernah sholat subuh, dia melihat bapaknya tak pernah sholat zuhur, dia melihat bapaknya tak pernah sholat asar, maghrib dan isya. Betapa sedih seorang hati anak yang soleh dan soleha melihat kedua orang tuanya tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang soleh dan soleha akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan di padang mahsyar, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan siksa kubur orang tuanya, menyelamatkan kesedihan dan kengerihan orang tuanya di padang mahsyar. Tetapi anak yang soleh dan soleha tidak berdaya sama sekali. Kesolehannya tidak berpengaruh untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah sujud. Kata Rasulullah, walaupun kau punya anak yang soleh, walaupun kau punya anak yang taat, walaupun kau punya anak yang hafal Al-Quran, walaupun kau punya anak menjadi ustaz, walaupun kau tidak pernah sholat, pasadat sahirul amalihi, maka itu semua tidak akan bermanfaat buat kau, karena kau tak pernah mendirikan sholat. Kita hidup kadang-kadang di permukaan bumi ini mengikuti naluri kita sebagai manusia. Suka-suka aku, mau sholat mau tidak itu urusanku. Padahal Allah sudah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak akan pernah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Sehingga binatang tidak pernah dituntut oleh Allah untuk beribadah. Binatang tidak akan ada nanti hisabnya di padang mahsyar. Sebab apa? Oleh karena itu binatang tidak dikasih akal oleh Allah, sehingga binatang tidak tahu mana perintah, mana larangan. Manusia dikasih akal oleh Allah, dikasih akal oleh Allah untuk berpikir agar kamu hidup di dunia jangan sesukamu. Allah yang ngasih kau hidup, Allah sediakan bumi terhampar ini. Dengan akalmu silakan kau raih kebahagiaan dunia, tapi dengan akalmu juga kau berpikir bahwa kau hidup di dunia tak selamanya. Kau akan pergi di alam barzakh, di alam akhirat, di alam kubur. Bahkan saudara-saudaramu sudah menjadi guru, sehingga mereka yang pergi terlebih dahulu, sehingga kau diberi akal oleh Allah untuk berpikir, sehingga kau hidup tidak sesuka-sukamu. Kalau kita sering baca baliho, kadang-kadang di beberapa masjid dan bahkan saya lihat ada di beberapa pemakaman ada dipasang baliho, sholatlah 5 waktu. Karena orang yang sudah masuk ke alam kubur
ingin kembali lagi ke dunia, ingin mengerjakan sholat. Hari ini saya kasih tahu ayatnya. Allah jelaskan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Apa Allah ceritakan? Lau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Hai manusia, jikalau kau tahu betapa ngerinya orang-orang yang banyak dosa apabila sudah masuk ke alam kubur, mereka ketemu Allah, melihat dosa-dosanya, berapa besar dia meninggalkan ibadah sholat itu. Mereka berkata, Rabbana absorna wasamina. Ya Allah, padahal aku dulu pernah melihat orang-orang beribadah. Ya Allah, ya Rabb, padahal aku dulu mendengar suara azan panggilan untuk sujud kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, aku dulu sudah mendengar istriku menasehati, suamiku menasehati, para ustadz menyampaikan kebenaran, orang-orang tua juga sebagai bukti cintanya, dia menyampaikan sholat itu wajib, jangan ditinggalkan, kerjakan. Nabi saja menyuruh kalau kau sakit gak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Kalau kau juga sholat dengan duduk gak bisa, kata Nabi, sholat kau dengan berbaring, dengan menggerakkan anggota badan. Kalau menggerakkan anggota badan saja gak bisa, karena sakitnya sudah parah, bisa jangan kau tinggalkan sholat. Sholatlah kau dalam hatimu. Sujud juga sudah tidak bisa, menggerakkan juga sudah tidak bisa, nyawa sudah pisah dari jasad, tidak juga selesai sholat. Masih disolatkan, namanya fardu kifayah. Yang mati saja disolatkan, apalagi yang hidup. Betapa besar dosa orang tidak mengerjakan sholat ini. Sampai Allah ceritakan orang-orang yang gak pernah sholat 5 waktu sehari semalam, waktu dia sehat dia lantang, waktu dia masih hidup di dunia dia lantang. Aku tidak sholat itu urusanku, aku tidak sholat itu urusanku, kalau aku nanti masuk neraka urusanku. Urus dirimu sendiri dan aku urus diriku sendiri. Ya Allah, ya Rabb, buka Quran surah As-Sajdah ayat 12, baca baik-baik. Allah ceritakan, Allah yang sudah ngerti bagaimana penderitaan, teriak-teriak orang yang sudah masuk ke alam kubur. Mereka memohon, farjina, farjina, farjina ya Rabb, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Ditanya oleh Allah, mau ngapain? Na'mal sholihan, kami ingin mengerjakan sholat yang dulu waktu hidup di dunia aku menyesal ya Allah. Aku diberi kesempatan bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, bisa subuh, zuhur dan asar, tetapi karena kesombongan dan keangkuhanku merasa benar apa yang ku ambil kebijakanku di dunia, dan kini aku sudah masuk ke alam barzakh. Mengerikan hidup di alam kubur ya Allah ya Rabb, farjina, pulangkan kami ke dunia ya Allah. Na'mal sholihan, kami ingin beramal soleh. Ngeri, betapa ngerinya. Tidak ada satu orang pun apabila sudah berangkat ke alam kubur bisa kembali lagi ke dunia. Itu menjadi renungan buat kita. Sudah Allah ceritakan Al-Quran, setiap tahunnya diperingati nuzul Quran sebab turunnya. Itu adalah hudan linnas, petunjuk hidup manusia. Kalau kita sudah dinasihati orang, sholat pak, sholat ya, sholat ma, sholat ma, sholat wahai istriku, sholat wahai suamiku, juga tidak mengerjakan sholat. Pertanyaannya, kita hidup petunjuknya apa? Allah turunkan Al-Quran agar Al-Quran itu ada sampai hari kiamat untuk petunjuk hidup kepada orang yang gak ketemu Nabi.
untuk petunjuk hidup kepada orang yang gak ketemu sahabat, sehingga Al-Quran itulah jadi petunjuk hidup. Allah sudah jelaskan, banyak orang yang sudah masuk alam kubur ingin balik lagi ke dunia karena waktu dunia tidak pernah beramal ibadah. Oleh karena itu, pada lebaran 1443 Hijriah ini, orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia mengerjakan kesalahan, hilaf dan dosa, lalu dia taubat nasuha, tidak mau mengulangi lagi, itulah orang yang baik adanya. Kalau selama ini kita meninggalkan sholat, ayolah di hari raya Idul Fitri 1443 Hijrah ini taubat, semangatlah untuk sholat, perbanyaklah amal kebaikan, dan insya Allah nanti dapat surganya Allah, karena di padang mahsyar kelak timbangan amal ibadah kita lebih berat daripada timbangan dosa kita. Dalam riwayat yang soleh yang sahih, malaikat maut pencabut nyawa itu dalam satu hari satu malam mendatangi seorang hamba Allah itu 71 kali. 5 menit sekali dia datang ingin menyambut nyawa seorang hamba, lalu dia dilarang oleh Allah, jangan dulu, tunggu nanti. Barangkali malaikat maut sudah gemes, ya Allah ya Roh, ini orang hidup sudah 40 tahun, hidup sudah 30 tahun, dikasih kesehatan, engkau kasih harta, engkau kasih anak keturunan baik-baik, tapi tak pernah dia sujud kepadamu. Bagaimana kalau kita akhiri hidupnya saja? Barangkali Allah karena sayang dan rahmatnya, jangan kau cabut dulu wahai malaikat maut, mana tahu tahun depan dia tobat dan mau mengerjakan sholat. Jangan cabut dulu wahai malaikat maut, karena anak-anaknya masih kecil, istrinya juga masih susah, mana tahu dia minggu depan lalu tobat sehingga dia mau sujud, sehingga matinya husnul khotimah. 71 kali malaikat maut mendatangi kita, 5 menit sekali mendatangi kita, ingin menyambut nyawa kita. Tapi karena Allah sayang kepada kita, ditunggu waktu tobat kita, sehingga Allah belum memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri 1443 ini janganlah hanya euforia, jangan pura-pura merasa bahagia tapi dunia saja, lalu akhiratnya diabaikan. Bukankah sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, yang sering kita dengar setiap idnya, Rasulullah SAW bersabda, laisa bilibasil jadi walakin bitaati yaji. Lebaran Idul Fitri itu bukan karena baju baru, bukan dengan rumah baru, bukan dengan mobil baru, dan bukan dengan membawa uang banyak yang baru. Walakinal bitaati yaji. Idul Fitri yang sesungguhnya itu adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai kita merasakan Idul Fitri 1443 Hijriah ini Idul Fitri yang semu, Idul Fitri yang main-main, Idul Fitri yang ecek-ecek. Maka kita harus bisa meraih sesungguhnya, bertambahlah ketaatan kita. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, beliau bersabda, wala taj'al yauma shaumi wa yauma fitrik sawaun. Janganlah engkau jadikan hari-hari puasa Ramadanmu sama dengan hari di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan dulu nggak baca Quran, begitu masuk Ramadan seneng baca Quran. Waktu sebelum masuk Ramadan nggak gemar jamaah, begitu masuk Ramadan seneng berjamaah. Rugi rasanya kalau tidak berjamaah. Sebelum masuk Ramadan tak suka tahajud, bahkan tak pernah. Begitu
begitu masuk Ramadan senang tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Waktu sebelum masuk Ramadan gak pernah ibadah, sholat gak pernah 5 waktu, gak pernah. Setelah masuk Ramadan insya taubat, lalu mengerjakan ibadah, sehingga hari raya Idul Fitri ini benar-benar bahagia lahir sampai batin adanya. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah sekalian, renungkanlah kita punya orang tua yang barangkali hatinya sedang sedih melihat kita tak pernah sujud. Kita punya istri yang barangkali hatinya sedih melihat kita suaminya tak pernah sujud. Bahkan dalam hatinya dia membanding-bandingkan dengan suami orang, tapi karena takut dosa dia tak pernah mengungkap di depan suaminya. Ingatlah wahai istri juga punya suami yang kadang ingin suami itu istrinya taat. Wahai anak-anak muda, kita punya orang tua, punya uang, punya lele. Kita punya saudara yang barangkali saudara-saudara kita juga hatinya sedih karena melihat kita gak pernah sujud adanya. Mudah-mudahan khutbah Idul Fitri yang singkat ini ada manfaatnya dan menjadi renungan buat kita semua, sehingga bisa menjadi perubahan diri pada diri kita, sehingga kita benar-benar mendapat ridha Allah dalam lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Wa qul rabbil firwarka wa anta khairur